saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya terlalu besar di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Bapa
kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu Tuhan. Pada saat hari ini kami mau buka hati kami, kami mau buka pikiran kami, kami mengundang Kau lawan kehidupan kami. Kau masuk dalam kehidupan kami, sentuh hati kami, jamah lembut setiap hati kami, bebaskan setiap roh kami, bebaskan setiap roh kami. Biarkan setiap kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Engkau. Sebab Engkaulah harapan hidup kami. Di saat kami percaya, di saat kami beriman pada Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Di tengah krisis pandemi corona, kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam bagi kami. Engkau akan menjadi penolong bagi kami. Engkau pelindung bagi kami. Engkau menjaga, bahkan Engkau melindungi setiap kami. Engkau merawat, memelihara setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau sayang kepada kami. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meletakkan dasar pengharapan kita pada Tuhan Yesus. Karena dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kita akan diberikan kekuatan yang baru. Dan kita percaya bersama Roh Tuhan, kita akan menang. Amin. Haleluya. Dari segala yang
Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia naik ke surga dan dia akan datang untuk kali yang kedua sebagai Raja berkuasa di bumi dan di surga. Ketika dia naik ke surga, malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus yang naik ke surga itu akan turun dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan tetap menjalani kehidupan kita, tetapi kita tetap akan mengingat bahwa Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Kita boleh saja mengharapkan, menginginkan sebuah kehidupan yang baik di muka bumi, tapi ingatlah bahwa pengharapan akan kehidupan yang sejati adalah ketika Kristus datang untuk kali yang kedua. Bapak Ibu, kalau kita mau mengerti apa yang Tuhan Yesus pesankan sebelum dia naik ke surga, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami masih dapat memperingati, merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan janji bahwa Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Roh Kudus, Engkau akan tolong setiap kami supaya kami memiliki pengharapan yang kuat akan kedatangan Kristus yang kedua. Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua supaya kami dapat mengerti firman Allah dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus hendak naik ke surga, Yesus mengumpulkan para murid di Bukit Zaitun, dan dia menyampaikan satu berita, satu perkataan-perkataan pengajaran di akhir-akhir masa dia ada di muka bumi. Dan saya berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Untuk itu kita akan mempelajarinya dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang ke-16. Injil Markus 16 ayat 14-20, demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, kita melihat paling tidak ada 3 fokus Yesus berkaitan dengan kepercayaan, dengan iman. Yang pertama, Yesus mencela para murid karena ketidakpercayaan mereka. Yesus mencela ketidakpercayaan para murid. Syukur, meskipun Yesus mencela ketidakpercayaan mereka, tetapi Yesus tidak langsung menghukum mereka. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, justru ketika iman mereka lemah, Yesus memberi kepercayaan kepada mereka untuk melakukan perintah agung, pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita melihat keadaan para murid yang begitu lama mereka bersama dengan Yesus, 3,5 tahun mereka melihat tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan yang heran yang dari Tuhan. Tetapi pada hari-hari terakhir menjelang Kristus ke surga, justru iman mereka menjadi lemah. Kita di muka bumi seringkali mengalami hal yang sama. Ketika kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, tetapi hal itu tidak lantas bisa membuat iman kita terus-menerus menjadi kuat, tetapi ada kalanya iman kita menjadi lemah. Ketika para murid imannya lemah,
Alkitab mencatatnya bahwa mereka memiliki kelemahan di dalam iman. Ini mengajarkan kepada kita agar kita jujur dengan keadaan kita. Kita jujur dengan iman kita. Apakah iman kita memang sedang kuat atau mungkin iman kita sedang lemah. Ketika iman kita menjadi lemah, kita tidak perlu berpura-pura bahwa kita dengan kata-kata kita mengatakan, oh iman saya sedang kuat, tantangan ini pasti akan dapat saya hadapi. Kita dengan kata-kata klise mengungkapkan pernyataan-pernyataan bahwa kita benar-benar seperti seolah-olah sedang sangat kuat di dalam iman, tetapi kita tahu persis hati kita tahu bahwa sebenarnya iman kita sedang menjadi lemah. Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita jujur bahwa iman kita memang kadang-kadang menjadi lemah. Kadang-kadang waktu kita menghadapi tantangan, kita lebih mengandalkan pikiran kita, kita lebih mengandalkan kekuatan kita, atau mungkin kita bahkan lebih mengandalkan orang lain daripada kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Seolah-olah pertolongan itu akan datang dari berbagai tempat yang kita duga, padahal kita tahu pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang yang datang kepada Yesus untuk mendapatkan pertolongan itu, dia imannya sedang lemah sehingga dia mengatakan, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mungkin doa-doa kita hari-hari ini perlu kembali dihasilkan dari sebuah kejujuran iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid telah mengalami pertolongan, telah melihat tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan heran. Dia bisa melihat bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat bagaimana mereka diselamatkan dari badai yang mengamuk di danau. Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan-setan, menyelamatkan banyak orang. Tetapi itu tidak serta-merta membuat mereka selalu memiliki iman yang kuat. Meskipun mereka pernah mengalami hal-hal luar biasa, iman mereka pada saat menjelang Yesus naik ke surga, iman mereka justru pada titik yang paling rendah. Namun pun demikian, Yesus memberi perintah kepada mereka dan mereka melakukan perintah Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang mengalami tantangan dan engkau menjadi lemah, atau ketika engkau berkelimpahan dan kamu terfokus dengan hartamu sehingga hubunganmu dengan Tuhan menjadi lemah, imanmu menjadi berkurang, dan engkau merasa bahwa apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika iman kita menjadi lemah, cara yang paling kuat adalah kita melakukan firman Tuhan. Para murid ketika dia lemah imannya, mereka mendapat perintah dari Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka melakukan pemberitaan Injil dan mereka memberitahukan bahwa keselamatan dialami, diterima hanya melalui kepercayaan. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus seringkali menekankan kata iman, percaya, berkaitan dengan mujizat, berkaitan dengan hal-hal yang Yesus lakukan itu dikaitkan dengan iman. Karena Yesus memang sedang membangun kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebuah kehidupan yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yesus menegaskan bahwa orang akan selamat jikalau dia percaya. Yang ketiga, Yesus juga menyampaikan bahwa Tuhan melakukan perbuatan, tanda-tanda ajaib terhadap orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-17 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya mengambil satu contoh dari perbuatan Tuhan terhadap orang yang percaya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Mengapa mereka, orang-orang yang percaya itu, minum racun maut?
Saya yakin mereka tidak sedang menunjukkan kehebatannya sehingga mereka minum racun. Pasti mereka bukan sedang mencobai Tuhan, sebab Tuhan mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya yakin bahwa mereka harus minum racun itu karena ada orang lain yang berniat untuk mencelakai mereka. Jadi dari firman Tuhan dijelaskan bahwa orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu pun mereka akan mengalami tantangan di dalam kehidupan. Mereka akan mengalami ancaman kehidupan, bahkan ancaman maut sekalipun. Dan Tuhan kadang-kadang membiarkan hal-hal semacam itu kita hadapi, kita alami. Tantangan, kesulitan, permasalahan itu kita hadapi. Kalau orang percaya itu minum racun maut, artinya Yesus tidak melepaskan orang atau tidak menghindarkan orang percaya itu dari minum racun. Yesus membiarkan orang itu tetap minum racun. Sama seperti kita, mungkin Tuhan membiarkan kita mengalami tantangan itu. Ketika mereka minum racun, yang Tuhan perbuat adalah Tuhan melepaskan dari bahaya racun maut itu. Sama seperti kita. Ketika kita menghadapi tantangan itu, Tuhan memastikan bahwa tantangan itu tidak akan menggugurkan iman kita. Tantangan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tantangan itu tidak membuat kita undur dari hadapan Tuhan, tapi kita akan maju di dalam Tuhan. Tantangan itu tidak akan menjadikan kita lemah, tapi akan menjadikan kita kuat. Bagaimana caranya kita mengatasi kesulitan, tantangan kehidupan? Saya mau sampaikan hal yang penting sekali, dan itu yang disampaikan oleh malaikat Tuhan sebelum ketika Yesus naik ke surga. Milikilah pengharapan akan datangnya Yesus Kristus yang kedua. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun tantangan yang saudara hadapi, pastikan bahwa saudara memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua. Dan kalau kita memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua, kedatangan Kristus selalu dikaitkan dengan berjaga-jaga dan segera datang. Jadi firman Tuhan secara konsisten mengatakan bahwa Yesus segera datang. Dan berjaga-jagalah untuk hal itu. Kita akan terus menjalani kehidupan kita di muka bumi ini dengan satu keyakinan yang teguh bahwa Yesus Kristus naik ke surga dan dia akan datang kembali kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, akhirnya saya mau katakan, hari ini kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menggenapi seluruh firman-Nya. Berbahagialah saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, tolong setiap kami untuk jujur dengan keberadaan kami hari ini. Kami tahu bahwa Yesus naik ke surga. Kami tahu bahwa Yesus melakukan banyak tanda ajaib dan perbuatan-perbuatan heran, mujizat-mujizat, bahkan pertolongan-pertolongan yang tak pernah kami dapat pikirkan sebelumnya. Tapi kadang-kadang iman kami menjadi lemah. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang hari ini sedang jujur mengatakan bahwa imannya sedang goyah karena keadaan yang sulit, karena keraguan-raguan akan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus Engkau akan menguatkan anak-anak-Mu. Roh Kudus Engkau akan tolong mereka untuk memiliki iman. Mereka tidak berharap pada kekuatan sendiri, tidak berharap kepada pertolongan orang, tetapi mereka akan berharap pada pertolongan Tuhan sendiri. Pada saat ini berkat Allah tercurah atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara. Tetap pegang pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Allah kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Dan persembahan kami mendatangkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami, dan segala aspek kehidupan kami.
Yesus, kami memberi dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.